Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai Mudirul Ma'had Abuya Al-Habib Zain Ibn Al-Habib Hasan Baharun dan segenap keluarga besar daripada Abuya Habib Hasan Baharun, Habib Ali bin Hasan Baharun, Habib Hussein bin Hasan Baharun, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Tidak lupa kepada guru kita Ustaz Qaimuddin Abdullah dan semua para wakil rektor dan juga para dekan dan para dosen yang berhadir, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan. Alhamdulillah hadir bersama kita dari kepolisian, dari saudara kita dari Bapak TNI dan juga Bapak Camat kita, Bapak Lurah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Serta seluruh wali santri yang saya doakan dan juga para wisudawan yang saya banggakan. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini alhamdulillah kita melihat, kita saksikan bersama-sama bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita baik yang strata 3, 2 dan 1 sudah merengkuh kesuksesan di dalam meraih apa yang telah mereka raih. Dan tentunya kita harus kembali kepada sunnatullah, qadrat Allah yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan berubah sunnah Allah. Kalian cari dan kalian tidak akan temukan sama sekali yang namanya sunnah Allah tidak akan berubah. Pasti tetap seperti yang dinyatakan oleh Allah. Di mana di antara sunnatullah adalah setiap pencapaian itu ada sebuah kekurangan yang akan menghampirinya, yang akan mengiringinya, yang kalau tidak maka kita akan mendapatkan pencapaian itu dan kesuksesan itu sia-sia. Kita harus mengerti bahwasanya gelar S1 maupun 2 dan 3 itu merupakan nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Terutama untuk kita, kalangan para asatizah, kalangan para da'i. Kenapa demikian saya katakan? Karena dengan gelar yang kita punya, kita bisa masuk ke semua sasaran dakwah kita. Kita bisa mengajari pesantren, bisa, di madrasah diniyah bisa, di sekolah formal bisa, bahkan di universitas juga bisa. Sehingga sasaran dakwah kita bukan 15% tapi 100%. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan dan sebuah anugerah yang besar daripada Allah Ta'ala. Tentunya kalau tanpa pengorbanan tidak mungkin kita bisa mencapai pencapaian yang semacam ini. Kita lihat bagaimana wisudawan terbaik kita tadi, akhina fillah Al-Ustadz Sultan, tercepat dan terbaik alhamdulillah. Di mana beliau itu seorang kiai, seorang dai juga, seorang ustadz, seorang pengasuh pondok pesantren, muridnya lebih daripada 500 orang. Tidak mudah untuk berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, sampai beliau katakan dan sampaikan kepada kita, setiap ujian, baik tertutup, kualifikasi dan sebagainya, pasti sakit. Nah, itu kan luar biasa. Adalah sebuah pengorbanan yang telah kita berikan. Tapi pencapaian itu tidak akan dibiarkan. Pencapaian itu dengannya kita bisa meraih kesuksesan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Bagi mereka yang bergelar, tentunya
Sasaran dakwah mereka lebih luas. Berarti kesempatan untuk berada di dalam hati Nabi kita Muhammad lebih luas kalau dia benar-benar memaksimalkannya. Oleh karenanya, kalian adalah mahasiswa yang harusnya menjadi contoh bagi mahasiswa yang lainnya. Kenapa saya kata demikian? Karena kalian telah melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbik. Hendaknya bacalah. Artinya baca silakan, merenungkan, meneliti, menelaah silakan. Tapi jangan lupa, bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Sehingga apa? Tidak kebablasan. Tidak sampai mempunyai sebuah inovasi-inovasi yang bersumber dan muara daripada setan. Karena mohon maaf, sekarang ini banyak di antara kita yang pinter tapi kepinteran, kebablasan, sehingga kepinterannya itu tidak sadar ternyata kepintarannya itu digunakan oleh setan. Dan jangan kita katakan bahwa setan itu tidak pintar. Setan itu, kalau kita universitas yang terbaik di Indonesia itu paling banyak membuat seminar dalam 1 bulan itu 10 atau 15 kali dalam 1 bulan. Ketahuilah bahwasanya setan dan koron-koroninya itu membuat diklat itu setiap hari. Bagaimana cara menjerumuskan para pejabat, gimana cara menjerumuskan para suami, gimana cara menjerumuskan para anak-anak santri dan santriwati, itu semuanya didiklatkan. Tapi di antara yang disampaikan oleh setan, setiap kali diklat ada satu tidak berubah. Apa itu? Sebelum diklat itu diajarkan kepada mereka, diwanti-wantikan kepada kroni-kroni dan juga yang mengikuti diklat itu, jangan sampai kaum muslimin tahu dengan satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena itulah yang digunakan oleh setan untuk masuk ke dalam masyarakat kita dan manusia hamba Allah Ta'ala. Apa itu? Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Tatkala kalian sudah lupa kepada Allah, maka semua kesempatan yang kalian harusnya didapatkan dengan gelar, dengan jabatan, dengan uang yang melimpah, dengan kecantikan, kebagusan, dengan istri, dengan anak, semua yang Allah berikan berupa modal, yang semuanya itu bukan karena usaha dan upaya semata-mata, anugerah daripada Allah Ta'ala sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. La haula wa la quwata illa billah. Allah tidak akan berikan kesempatan itu kepada kita. Sehingga mohon maaf, sekarang ini banyak orang yang punya jabatan, tapi jabatan tidak digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk misi hidup kita. Misi hidup kita tidak ada lain kecuali mencari ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tatkala ada sesuatu yang terjadi pada kita, tidak ada seorang pun akademisi, cendekiawan, intelektual, profesor, doktor, atau siapapun juga yang bisa mengatasi ketika terjadi ini. Apa itu? Bencana alam. Siapa yang bisa mengatasinya? Pakar siapa? Ilmuwan yang mana? Paling yang mereka bisa lakukan itu adalah bagaimana cara menangani setelahnya, pasca bencana dan sebagainya. Tapi bencana itu bagaimana dibendung? Tidak akan bisa. Ini adalah satu peringatan bagi kita bahwasanya di atas segala-galanya itu ada Allah. Kalau kita sudah lupa bahwasanya Allah SWT ada bersama kita, maka Allah pun akan melupakan segala kesempatan yang ada sama kita. Waktu terbuang begitu saja. Padahal waktu yang kita miliki adalah modal yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Begitu saja hilang tanpa kita isi dengan ibadah. Kita tidur sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan kalau seumpama kita tidur setiap hari 8 jam, berarti kalau kita berumur 60 tahun, 20 tahun hanya untuk tidur. Kalau dia itu lupa kepada Allah, nggak ingat kepada Allah, maka 20 tahun itu sia-sia. Kita akan bertanggungjawabkan nanti depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya harta benda tidak digunakan, punya jabatan tidak digunakan, padahal itu semua bukan sesuatu anugerah yang kecil. Allah berikan itu kepada orang tertentu. Tapi karena dia lupa kepada Allah, maka kemudian Allah tidak memberikannya. Oleh karena itu saya berpesan kepada para mahasiswa semuanya, dan itu pesan daripada Abu Habib Zain, untuk jangan pernah lepas daripada 5 unsur yang diajarkan dan ditanamkan oleh para habaib ke dalam diri anak cucunya dan di dalam diri para santri dan santriwatinya. 5 unsur yang merupakan sebuah
unsur thariqah alawiyah. 5 unsur yang menjadi gambaran bagaimana Safinatun Najah itu yang dikatakan Nabi SAW ketika semua perahu akan hancur, akan hilang haluan, hilang arah, bahkan sampai tenggelam, kecuali Safinah ini tidak akan tenggelam terus sampai hari kiamat. Safinah itulah Safinah zuriyah Nabi SAW yang berasaskan kepada 5 hal. Apa itu? Yang pertama, ilmu, belajar. Jangan pernah kita mengatakan bahwasanya saya sudah S3, saya sudah selesai gelar doktor, kemudian saya tidak mau belajar. Belajar lagi. Karena musuh-musuh Islam itu mengembangkan terus teknologi, keilmuan dan sebagainya. Kita harus juga kembangkan. Kalau ada sebuah cara, terobosan baru yang mereka gunakan, kita juga harus gunakan cara itu. Apa susahnya kita? Kalau seumpama kita potong-potong video, kemudian kita sebar seluas-luasnya. Karena media yang ada sekarang ini kan sebetulnya adalah untuk merealisasikan apa yang terjadi 1400 tahun yang lalu dan apa yang diucapkannya oleh manusia yang paling mulia di dunia, yang karenanya kita menjadi mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Di saat Nabi kita Muhammad SAW sedang bersujud di depan Ka'bah, subhanallah, Uqbah bin Abi Mu'aid datang membawa tempatnya kotoran unta yang sudah dibuang di tempat sampah lebih daripada 3 hari 3 malam, sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana kira-kira baunya dan najisnya serta kotornya. Dibawa, diletakkan di atas kepala Nabi, kemudian diambilnya pisau, lalu disobeknya sehingga semua terurai dan tertumpahkan di atas kepala Nabi kita Muhammad. Itulah perjuangan Nabi kita Muhammad dalam perjuangkan agama ini. Jangan kita katakan baru kita cuma dilempari saja majelis taklimnya, kemudian kita itu merasa sudah, wah ini sudah maksimal. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Dicekiknya, dilemparnya. Tidak ada seorang Nabi illa wa uzi. Tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti diganggu. Kita harus siap. Bahkan Nabi SAW sudah menyatakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat cobaannya itu adalah para Nabi. Lalu siapa? Lalu para ulama. Siapa mereka? Ya antum-antum semuanya ini. Oleh karenanya ketika Nabi SAW sudah dilakukan, dilecehkan, dihinakan, direndahkan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid itu, datanglah Sayyidatuna Fatimah Zahra yang kemudian membersihkan kepala Nabi SAW yang mulia. Seraya menangis, tak henti-hentinya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Di saat itulah apa kata Nabi Muhammad? Wahai putriku Fatimah, camkan, dengarkan kata-kata ayahmu ini. Dakwahku ini akan sampai ke ujung dunia sana. Tidak ada satu rumah pun yang terbuat dari kayu, terbuat daripada batu, terbuat daripada ayaman, kecuali pasti dakwahku itu akan sampai ke rumah itu. Subhanallah, sekarang sudah terbukti. Dengan adanya medsos, dengan adanya HP, dengan adanya internet, siapa yang tidak mendengar? Bahkan subhanallah sekarang kita lihat geografik dan juga kemajuan yang signifikan luar biasa, mu'alaf yang ada di Eropa dan di Amerika sana. Dan ternyata mereka itu masuk Islam bukan karena dai-dainya, ustaz-ustaznya, para ulamanya, tidak. Tapi mereka itu dapat hidayah dari medsos, dari YouTube dan sebagainya. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, semua yang diucapkannya itu nyata dan benar. Inilah, ini sudah hampir mendekati idza jaa nasrullahi wal fath. Ini sekarang ini. Sudah hampir. Tambah dilecehkan agama Islam, tambah dihinakan, tambah direndahkan, tambah mulia juga, tambah tinggi juga, tambah muncul pula. Kenapa? Ini bukan agama milik manusia, bukan buatan manusia, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaknya kalian tetap belajar, penuh dengan inovasi, dan terus kembangkan dakwah kalian. Bagaimana caranya? Dengan berbagai cara. Semuanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingat bagaimana pesan Abu Habib Hasan Baharun kepada kami, anak-anaknya. Pada waktu itu saya masih berumur 11 tahun. Beliau katakan kepada saya, Segaf, Abi tidak pernah memaksa kamu untuk menjadi orang alim. Mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi pejabat silahkan, mau jadi anggota Polri, TNI silahkan, mau jadi apa saja silahkan. Abi cuma mengarahkan dan memfasilitasi. Tapi kalau kamu memilih satu jalur, yaitu jalur ilmu sebagai jalur hidupmu, mulai saat itu kamu bukan milikmu, kamu bukan milik keluargamu, kamu milik Allah, milik Rasulullah, dan milik umat semuanya. Jangan pernah kita mengatakan, berkat saya mengajar, berkat saya berkhutbah, saya mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Tidak. Tapi semuanya itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu adalah berkah yang Allah berikan sedikit.
Oleh karenanya terus kita kembangkan, kita bikin terobosan-terobosan. Bahkan yang menjadi sebuah tantangan bagi kita semua yang sekarang ini sedang kita berusaha dengan sebisa-bisanya, dengan semaksimal mungkin, bahwasanya ada sesuatu yang sangat genting yang terjadi. Negara kita dalam keadaan bahaya. Mohon maaf, bahaya itu bukan datang daripada musuh kita akan menyerang, tidak. Bahaya itu tidak datang daripada krisis ekonomi dan sebagainya, tidak. Tapi bahayanya itu adalah, bahaya itu terkait dengan batiniyah. Bahaya itu terkait dengan hati kita. Bagaimana tidak, barometer kebahagiaan yang semuanya orang berangan-angan berbahagia di dunia, barometer keamanan dan kesejahteraan yang semua orang berangan-angan untuk mendapat kesejahteraan dan sentosa hidupnya di dunia. Tapi ternyata Nabi SAW sudah menyatakan barometernya itu adalah keimanan. Sementara keimanan itu barometernya adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan laukana gul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, laukana abaukum, kalau orang-orang tua kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kerabat kalian, wa amwalun ikturaftumuha, dan juga harta yang kalian cari dan kalian dapatkan, wa tijaratun tahsawna qasadaha, begitu pula dagangan yang kalian takut sampai tidak laku, wa masakin thayyibatun tardanaha, begitu pula rumah-rumah yang bagus itu, yang nyaman itu, yang kalian senangi dan kalian emani, masih lebih kalian cintai melebihi ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kalau sudah ini yang terjadi, bukan Allah dan Nabi Muhammad yang lebih kita cintai dalam hati kita, maka tunggulah saatnya. Apa saatnya? Saatnya masalah demi masalah, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, bahkan bencana demi bencana. Ini yang terjadi sekarang ini. Ini yang saya katakan bahaya, lebih bahaya daripada sesuatu yang membahayakan kita secara dohir. Karena kok sesuatu secara dohir, mungkin kita maksimalnya kita akan mati, selesai sudah. Tapi bahaya ini akan kita bawa bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Oleh karenanya Nabi SAW tidak pernah memerintahkan kita untuk mendidik anak kita dengan didikan ilmu yang bermacam-macam, ilmu yang mendatangkan uang dan sebagainya, tidak. Tapi adibu auladakum ala salasi hisal, hendaklah didik anak kalian dengan 3 hal. Apa itu? Ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ali baiti nabiyikum wa ala tilawatil Quran. Hendaknya didik anak-anak kalian untuk cinta pada nabinya. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya cinta kepada Muhammad? Mudah sekali. Ini momentum bulan Maulid ini untuk kita menjadikan mereka itu cinta kepada Muhammad. Beli kitab sejarah. Biarkan suami itu membaca di depan istrinya, anak-anaknya, semuanya kumpulkan, baca sejarah Nabi. Harus hatam dalam bulan ini. Sehingga mereka kenal siapa nabinya Muhammad. Kemudian kita kenalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Setiap mau tidur, nak, sudah baca nak doa tidurnya Nabi Muhammad. Mau masuk kamar mandi, nak, ingat nak bagaimana Nabi Muhammad masuk kamar mandi, bagaimana keluar kamar mandi, bagaimana makan, bagaimana minum. Semua aktivitas kita Nabi Muhammad sudah pernah melakukannya, dan semuanya ada sunnahnya dan arahannya, yang kalau itu kita terapkan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang aman, sentosa, sejahtera, bahagia, sehat walafiat. Itu yang akan terlaksana. Kemudian yang kedua, amalkan dengan ilmu. Yang ketiga, harus tampak khasyah. Yang paling takut meninggalkan sholat 5 waktu siapa? Kita. Yang paling takut untuk melakukan sesuatu yang diharamkan? Kita. Yang paling takut untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkan siapa? Kita. Itulah tanda berarti ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kemudian yang keempat, harus ada ikhlas. Oleh karenanya, lihat bagaimana ditanamkan saya punya abah kepada anak-anaknya. Saya punya abah berkata begini, pertama kali yang diajarkan dan ditanamkan kepada anaknya, pertama kali, rizki gak bakal kemana-mana. Yakin itu, rizki gak bakal kemana-mana. Mau jadi apa saja, rizkinya itu sesuai dengan yang ditentukan. Dari mulai kau lahir sampai kau meninggal, Allah sudah menetapkan rizki itu. Tapi yang kita cari itu adalah keberkahannya, itu saya punya abah. Sehingga alhamdulillah yang namanya dakwah bukan media untuk mendapatkan dunia, tapi media untuk mendapatkan wilayah, media untuk mendapatkan makam, media untuk kita mendapatkan tempat di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah al-wara'.
Jadilah kalian orang yang paling warok di antara manusia. Karena itulah samaratul ilmi, itulah bunga daripada apa yang kita pelajari selama ini, itu adalah al-wara. Semoga kita termasuk yang bisa menjalankan dan menerapkan 5 hal tersebut, dan semoga ilmu yang bersambung bukan cuma dengan ijazah S1, S2, S3 ini, tapi juga bersambung kepada guru dan guru kita sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah kalian dapatkan, menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, sehingga kalian menjadi tentara-tentaranya Nabi kita Muhammad yang berdakwah dengan cara lemah lembut, dengan cara yang disukai oleh Nabi SAW, dengan cara yang semua diterima. Jangan mau kita dibohong-bohongi setan, tapi setan yang harus kita bohong-bohongi. Bagaimana caranya supaya kita masuk kepada semua lini? Kenapa? Semuanya sudah pernah Nabi kita Muhammad SAW bersumpah untuk mereka, sehingga cukup kita merupakan sebuah kemuliaan sebagai umatnya Nabi Muhammad ketika turun surat Ad-Duha, dan ketika ayat itu dibaca oleh Nabi SAW, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka Nabi SAW bersumpah, wallahi inilah arda wahidah min ummati finnar. Kalau kita melihat siapa yang satu orang itu siapapun, mau pejabat itu pernah bersumpah Nabi Muhammad untuk dia, mau dia itu adalah seorang politisi, mau dia itu adalah seorang peminum, mau dia itu adalah seorang tatuan, dia itu rambutnya panjang dan sebagainya, maka dia itu adalah saudara kita. Saya punya abah berkata begini, yang dibenci jangan orangnya, tapi yang kita benci setannya dari dalamnya itu. Semoga kita termasuk yang bisa menerapkan semacam ini, sehingga kita termasuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah Ta'ala memberkati gelar yang kalian dapatkan, dan memberkati ilmu yang kalian telah serap, dan semoga kalian semuanya hidupnya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, karena suatu kabar gembira bagi kita, nanti ulama di akhir zaman itu akan dikayakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tuntutan zaman itu seperti itu. Kalau dikatakan siapa orang alim paling hebat? Yang paling banyak uangnya, yang paling bagus mobilnya. Nah, itu sekarang ini. Nah, semoga kalian dapat harta yang banyak melimpah, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.